Oke, selamat siang kakak-kakak. Kita akan memulaikan sesi pertemuan maya kita pada saat ini. Mohon untuk mengaktifkan kamera. Pak Presi, Pak Alfi, Kak Jessica, Kak Hendra. Ya, oh Kak Hendra ini sementara di mobil ini. Cuma sebentar, orang ada aktivitas role play di Kalbon. Ya, oke kakak-kakak, kita akan mulaikan pertemuan maya kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik kakak-kakak, saya akan presentasikan. Maaf ada gangguan jaringan. Lempar tadi. Baik kakak-kakak, kita mulai. Jadi pembelajaran kita pada saat ini
Itu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, atau biasa kita sebut dengan berdiferensiasi. Ini adalah kesepakatan kita dan tujuan daripada sesi kita pada saat ini yaitu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya ada agenda kita pada saat ini, yaitu ada role play, mengasosiasi, mencocokkan, menganalisis. Ini agenda kita. Ya, selanjutnya, kakak-kakak, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, menurut kakak-kakak, sebagaimana yang kakak-kakak pelajari di modul, apa yang menandakannya? Kita diskusi dulu, kita sharing dulu di sini. Silakan yang mau menjawab, raise hand. Kak Jessica. Kak Jessica masih sementara rapat, tau? Oh iya. Mungkin. Oh ya, silakan Kak Noldi. Silakan. Jadi menurut pemahaman saya tentang pendengar suara, ya pendengar. Suara bakresek. Suara bakresek. Halo, ada? Ada cuma bakresek-kresek. Ya, masih gangguan suara. Masih gak kuat? Oh, teman yang lain dulu, teman yang lain. Teman yang lain dulu. Ya. Sudah itu. Mungkin mesti dekat tuh kalau bicara, Kak Noldi. Halo, kalau begini udah pendengar? Ya, Nah, ada. Boleh. boleh. Ya, Ya, kasih kalau bisa kedengaran. Jadi kalau pemahaman saya tentang berpusat kepada siswa. Jadi dalam proses pembelajaran, kalau seperti yang saya sudah sampaikan waktu yang lalu, kalau di kurikulum 13 sebenarnya sudah nampak di mana dalam dalam proses kegiatan pembelajaran itu guru tinggal menjadi fasilitator. Jadi anak-anak yang lebih berikan peran. Nah, memang setelah saya pelajari dalam konteks pembelajaran kita pada saat ini, sepertinya anak-anak juga diberi kebebasan untuk mereka memilih jenis aktivitas. Materi pembelajaran yang akan dia suka. Waktu sehari-hari pembelajaran ini terang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang dikatakan sebagai pembelajaran yang anak. Karena anak juga terlibat dalam aktivitas mungkin dalam penilaian, melibatkan anak-anak dalam penyampaian materi, melibatkan mereka berkelompok, berdiskusi. Ya. Jadi itu intinya anak dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai kasih. Ya, memang sedikit hilang-hilang mungkin signal. Ya, Kak David sudah berikan apa, tapi ya masih ada yang lain, boleh raise hand. Kak Tia, Kak Hendra, Kak Alfi, Kak Fresi, Kak Gregorius. Lupa tahu susah kok ini Kak Gregorius loh. Dah. Ya, gimana Kak Gregorius?
Halo. Bagaimana praktik pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Noldi Ora, mungkin di sini juga ada peran, setelah saya baca itu, dalam perencanaan pembelajaran, siswa juga dilibatkan untuk menentukan apa yang akan dipelajari, melibatkan dalam membuat program atau apa, dan evaluasi apa yang perlu dievaluasi, itu yang perlu melibatkan siswa untuk merencanakannya. Ya, memang ada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ya. 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 Kak Tia, halo Kak Tia, mungkin bisa kasih pendapat? Ya, sesuai dengan yang sudah saya pelajari di modul, bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah satu proses pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan dari setiap peserta didik, atau bahkan minat dari peserta didik itu, sehingga dalam pembelajaran anak-anak itu menikmati setiap materi yang diajarkan. Bahkan setiap anak pun dapat terlibat aktif pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Tia. Atau masih ada Kak David tambahan? Kak Fresi, Kak Hendra? Halo, Kak David, bisa kedengaran? Ya, Kak Fresi. Kak Fresi saya ditambahin. Ya. Halo Kak David. Hilang-hilang suara. Mungkin jaringan. Kak Hendra. Gimana Kak Hendra? Halo, ya Pak. Jadi bagaimana praktik pembelajaran TJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut Kak Hendra? Ini cuma mau pasti intinya sama sih Pak. Cuma kalau dari kita itu siswa yang belajar sesuai dengan kemampuan sendiri, dengan kebutuhan masing-masing. Kasih Kak Hendra. Kalau Kak Fresi, Kak David masih hilang-hilang signal. Tunggu, masih hilang signal. Oh hilang. Oke, ya. Jadi pada dasarnya itu mengakomodir kebutuhan daripada peserta didik. Nah, kakak-kakak sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru atau saat pembelajaran? Ya. Bagaimana? Apakah orang banyak kali ketika memberikan perintah gerak daripada memberikan perintah gerak itu dengan isyarat suling? Ya. Silakan. Oke. Oh, ya. Kalau pengalaman saya, biasanya saya pakai suling dulu, baru diikuti dengan suara. Terima kasih. Untuk berkumpul, misalnya untuk apel, ketika kita memanggil anak-anak, kita pakai sumpritan. Ketika dalam aktivitas kita menggunakan suara, gitu Kak Oli.
kita pakai sumpitan. Ataukah ada Jadi, yang ketika ada tanda. gerakan? Ya, Jadi silakan. sebagai Kak Noli. tanda untuk tanda untuk kumpul kita pakai sumpitan. Jadi anak-anak sudah tahu Ya. kalau tolong sumpit berarti oh ada tanda dari guru sudah harus kumpul. Itu. Terima kasih. Ya. Tapi pada saat akan kita memulai suatu gerakan, apakah ada suara suling atau hanya suara guru? Ya, Kak biasanya Noli itu kalau gimana? memberikan aba-aba tuh kalau anak-anak beraktivitas misalnya mau start gerakan lari kita pakai suling. Dengar suling anak-anak bergerak. Dengar Ya. suling anak-anak bergerak. Tapi juga ada kombinasi, kadang-kala suling, kadang-kala juga dengan suara. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Kak Noli. Masih ada lagi pengalaman-pengalaman di lapangan. Ya. Silakan Kak Alfi. Oke, kalau dari saya lebih banyak pakai perintah suara karena memang pengalaman di kelas 1 juga ada siswa yang berkebutuhan khusus disabilitas mental kadangkala Ya. ya memang bukan kadangkala dia tidak bisa mendengar suara suling. Kalau dengar suara suling dia langsung minder, langsung tutup telinga dan tidak mau lagi beraktivitas olahraga bersama dengan teman-teman. Ya. Begitu kalau dari saya pengalaman untuk kelas 1. Ya. Memang ada siswa-siswa tertentu yang berkebutuhan khusus yang ketika mendengar suling kadang-kala mereka seperti seolah-olah trauma. Jadi seolah-olah langsung tutup telinga. Bahkan ada yang sampai lari, tidak mau ikut lagi. Ya. Itu pengalaman Kak Alfi. Ya, Kak Tia bagaimana Kak Tia? Kalau di lapangan. Ya, mengingat sekolah saya juga banyak sekali anak berkebutuhan khusus. Kalau pakai suling itu memang mesti hati-hati karena bagi anak yang berkebutuhan khusus, suling itu adalah sesuatu hal yang menurut mereka apa Menakjubkan. lupa aneh kan jatiop tuh dorang ambe dorang mau cari tio Oh jadi iya. kalau di sekolah saya memang sering menggunakan suling untuk memberikan instruksi tapi pada kelas tertentu juga sering tuh suling disimpang di dalam. Terima kasih. Ya. Kak Alfi, masih ada tambahan mungkin? Silakan Kak Alfi. Oi. Pak Gregorius, bagaimana di lapangan? Kalau saya sih untuk penggunaan suling jarang karena saya punya halaman atau tempat saya mengajar lokasinya tidak luas. Oh. Yang mungkin yang membutuhkan suling itu atau sempritan yang halamannya luas karena kalau ada sesuatu yang mau disampaikan oleh guru tidak mungkin dia berteriak ya jadi penghematan suara juga jadi dia menggunakan suling tapi memang ada kasus tertentu seperti disampaikan tadi ada yang anak-anak yang trauma jadi kita bisa dilihat saja kalau ada yang trauma ya tentu saja kita tidak usah menggunakannya dan kalau toh itu di kelas itu tidak ada yang trauma mendengar suara suling kita bisa gunakan kalau itu memang misalnya waktu berlari kan berlari meninggalkan itu kan berarti sudah jauh bagaimana kita memanggil mereka tentu saja kalau kita berteriak ya tentu saja suara kita sudah keras suasana sudah lain jadi menghemat menggunakan sempritan atau suling. Ya, jadi sempritan juga menghemat suara. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus menggunakan suling atau sempritan itu pada hal-hal tertentu. Ya. Ya, selanjutnya
Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, bagaimana kakak-kakak ini? Ataukah ada ketika orang mengajar, orang berikan mereka berkreasi? Ya, Gimana? Ya, Kak Noli, silakan. ya. Jadi memang selama ini biasanya orang guru-guru masih lebih condong di orang mengarahkan anak-anak agar supaya membuat satu barisan yang rapi, karena pada saat itu biasanya kita akan buat mereka untuk berdoa, memberikan semangat ketika awal kegiatan. Karena biasanya kan orang absen juga, kadangkala orang absen di saat ketika apel dalam Ya. kegiatan pembelajaran. Jadi memang masih gaya seperti itu ya, karena memang ya rupa bilang orang karena mungkin ada baru-baru ini, nantinya memang kalau saya sudah baca memang dalam pembelajaran yang seharusnya ini kadangkala orang sudah lebih membiasakan siswa untuk mereka David, David, udah pada ingat. Hujan keras Pinaras. hujan keras, Kang. Hujan keras di mana ini? Di Pinaras, Pak Ujang. Di Pinaras. Jadi itu. Jadi memang orang harus jujur untuk di sepanjang pembelajaran orang di awal tahun ini, orang gaya mengajar dari awal itu biasanya ketika orang ajak anak-anak untuk ke lapangan, biasanya di situ orang buat satu barisan yang teratur, yang rapi, dalam rangka juga untuk membuat mereka disiplin, teratur, dan biasanya orang kan membuka kelas itu kadangkala di lapangan dengan posisi yang anak-anak sudah rapi, yang menandakan kalau orang siap berarti mereka siap untuk masuk dalam pembelajaran. Tapi memang waktu saya sudah belajar ini tadi, memang nantinya ke depan anak-anak mungkin diberikan kebebasan, mereka tidak perlu baris secara teratur. Tapi untuk pengalaman tahun sebelumnya ini kita masih menganut seperti itu. Jadi anak-anak apel, berdoa, absen, baru mulai aktivitas kegiatan. Dengan apel untuk merapikan barisan, karena orang juga kan biasanya berhubungan dengan peningkatan tata tertib, bagaimana orang menanamkan tata tertib dari proses baris saja, orang menanamkan itu sikap taat. Jadi mungkin itu mengapa orang masih berpegang pada pembelajaran saat ini. Tapi memang kalau so baca-baca tadi ya, ke depan mungkin lain lagi. Terima kasih. Ya, itulah tujuan daripada kegiatan ini. Jadi kita merubah paradigma bagaimana kita ataupun gaya mengajar kita waktu yang dulu dibandingkan dengan ketika saat ini. Ya, Kak Gregorius, ini memang guru-guru tua ini. Oh ya, terima kasih. Seperti pertanyaan tadi, apakah kita peserta didik itu mengikuti sesuai dengan gerakan-gerakan yang kita inginkan. Dan di sini memang selama ini kita kalau mengajarkan satu teknik dasar, boleh dikatakan guru mengharapkan seperti itu. Nanti ketika mereka sudah menguasai teknik dasar, maka mereka dipersilahkan untuk mengembangkannya. Kalau saya jujur saja, saya berusaha teknik dasar itu saya sampaikan dengan benar, dan ketika mereka sudah menguasai, saya mempersilahkan mereka mengembangkan teknik dasar itu. Ya, itu. Memang pengalaman mengajar dulu yang memang mungkin orang karena yang tua-tua ini sudah terpola dari dulu, tetap harus mengikuti perintah atau komando daripada guru, sehingga terbawa sampai saat ini.
Jadi dari sinilah memang paradigma itu harus kita rubah sesuai dengan perkembangan. Jadi kita mengajar sesuai dengan kebutuhan daripada anak didik kita. Nah, ini kita mau bandingkan ini topik pengalaman-pengalaman yang tua ini dengan yang muda-muda sekarang. Ada Kak Jessica, Kak Tia, Kak Fresi, Kak David, Kak Alfi. Silakan. Jadi menurut pengalaman-pengalaman di lapangan. Kak David dulu. Oh, masih hujan keras tuh, Kak David. Halo, Kak Jessica bagaimana? Apakah masih murid-murid mengikuti perintah guru atau komando guru ketika Tuhan mengajar? Halo Kak Jessica, atau masih sementara rapat ini? Nah, mungkin Kak Jessica masih sementara rapat. Kak Fresi dulu. Ya, kalau menurut saya, yes, Ya, ada. Ya. Kalau menurut saya tidak selalu, ya, pembelajaran tidak selalu karena pada saat perintah dan komando guru itu tidak selalu. Semua gerakan itu biasa kalau dalam gerakan peserta didik dalam pembelajaran tidak selalu harus dengan perintah atau komando guru. Karena biasa siswa itu tidak terlalu harus lebih banyak instruksi yang jelas. Karena kebanyakan siswa itu butuh untuk mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Ya, jadi tidak selalu perlu untuk komando, tergantung dari situasi. Ya, berarti memang ada momen-momen tertentu kita perlu ada sifat komando dan ada momen-momen tertentu kita harus mengeksplor daripada kemampuan yang ada pada siswa. Ya, selamat Kak Rekai. Ya, menurut Kak Hendra, gimana pengalaman? Kalau pengalaman pribadi di sekolah masih sama dengan gaya dulu, Pak. Maksudnya apalagi kalau di kelas kecil mungkin kalau kita lebih banyak instruksi. Tapi kalau di kelas besar kurang lihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya gerakan gampang atau orang boleh mau eksplor sendiri, kita cuma fasilitasi. Iya. Jadi pada dasarnya memang kita harus di suatu situasi tertentu kita harus ada semacam perintah. Ketika berbaris atau apa, memang ada momen-momen tertentu yang memang perlu ada siswa itu harus mengikuti perintah ataupun komando daripada guru. Ya, baik kakak-kakak, kita lanjut. Ini kita boleh dengarkan apa kata pakar di sini. Boleh simak kata-kata yang ada terjemahannya. Boleh dapat lihat? Iya. Cuma belum putar. Belum tak play, Pak. Belum play. Iya. Ya. Lap sini kan. DP video tuh yang tak kancing atau signal kasih. Jaringan itu enggak dapat dengar. Iya. Enggak mau putar. Jaringan. Kalau ke orang lancar DP suara, cuma tuh dari fasilitator yang bagangguan.
Oke, mungkin ada gangguan ini. Ah, mau diulangi. Today, what I can do, and we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Sudah disimak atau masih mau diulang kembali? Sekali lagi siswa yang sudah tidak ada kepentingan di lingkungan sekolah. Oke, diulangi kembali. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya, pada dasarnya ini video ini Cassandra menyampaikan bahwa perlu ada keterlibatan langsung daripada siswa dalam pembelajaran supaya mereka boleh ambil bagian dalam pembelajaran itu dan mereka boleh merasa ikut berada di dalam pembelajaran tersebut sehingga mereka merasa berbahagia ataupun tertarik. Nah, saat ini kakak-kakak kita akan melakukan role play. Jadi cari tempat yang bisa menjangkau seluruh badan kita. Karena di sini kita akan buat berpasangan dan mengisi seat yang akan saya bagikan.
Jadi ada langkah-langkah di sini. Jadi kalau boleh tuh kamera itu boleh menjangkau tompe seluruh badan. Jadi turang stereo. Jadi atur supaya dapat lihat satu badan sampai dengan kaki. Karena sebentar ada kegiatan yang pertama itu fasilitator membagi peserta berpasangan. Kemudian sebentar nanti akan ditampilkan pilihan gerak dan kakak-kakak memilih gerakan yang paling disukai. Ya, Kak David sudah boleh setel tuh HP atau laptop kalau boleh dapat jangkau. Nanti sebentar karena orang di sini ada 2, 4, 6, 8, ada 9 orang, berarti ada satu kelompok 3 orang. Making gerakan yang belum dapat lihat semua. Ini. Apa ini? Ada link yang akan saya kirimkan di kolom chat. Dibuka. Kamu lantai kali ini. Ada link yang saya kirimkan itu Google Sheet, spreadsheet. Jadi isi di situ. Di modelnya. Oh ya. Maaf, salah kirim link. Yang link satu itu bukan itu ya. Yang ini, yang kedua. Itu yang sudah nama-nama. Yang kedua. Ya, ini. Jadi klik di gerakan mana yang dipilih. Nanti orang mau acak dulu, orang mau berpasang-pasangan dulu. Jadi sebentar mau. Kemudian isi di link itu. Jadi kita bagi kelompok dulu. Jadi sebentar Kak Gregorius, Kak Nedi, tidak ada. Kak Meske juga tidak ada, Sandri juga tidak ada, Arif tidak ada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 9 orang. Jadi ada 6 kelompok, 6 berpasangan. 2, 4, bukan. Salah. 4. Jadi ada satu kelompok yang 3. Ada 9 orang tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9. Kita mau berbagi, berpasangan. Ya, di kelompok 1 ada Jessica, Noldi, Hendra. Di kelompok 2 ada Fresi, David. 3 ada Alfi, Kak Tia. 4 ada Gregorius dan Kak Mordekai. Oke, kakak-kakak, so dapat ya? Kelompok. Sudah. Aman. Jadi Sudah, saling sudah. mengamati. Yang mengamati yang nomor 1 dulu. Oh, yang melakukan. So pilih DP kegiatan. Apa gerakan mau baking? Untuk gerakannya, jadi hafal dulu ini. Ya, orang apa nanti ya? Jadi Kak Fresi ulangi. Jessica yang pertama melakukan diamati oleh Kak Noldi. Nanti sebentar rolling. Kak Noldi yang melakukan, Kak Hendra yang amati. Kemudian ketika Kak Hendra yang mengamati, Kak Jessica yang Hendra melakukan, Kak Jessica yang mengamati. Begitu. Jadi sebentar, Kak. Kelompok 2, Fresi yang duluan. Kelompok 3, Kak Alfi yang duluan. Kelompok 4, Gregorius. Jadi setel dia tuh kamera supaya mau dapat lihat. Oke, so hafal? Ya. Yang mana pilih gerakan mana? Oh, ya. Oh, ada. Kalau di Ini baru masuk. ini. Jadi karena Kak Dedi baru masuk, jadi halo Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Jadi sebentar, Kak Jessica berpasangan dengan Kak Noldi, Kak Hendra dengan Kak Nedi, begitu Jo. Ya. Halo. Jadi Kak Hendra dulu yang melakukan, Kak Nedi yang mengamati. Ini apa yang maksudnya? Maksudnya ada mau coba atau gimana? Mana ini gambar ini? Dia begini dulu. Gerakan yang dilakukan. Jadi yang mau dilakukan jadi gambarnya itu. Klik. Belum dapat lihat DP gambar. Oh.
Kita mau stop Jessica. dulu. Gerakan saya. Ini gerakannya. Nanti ada video sebentar. Nah, Wah, bilang dekat. pilih ya. Pilih. Cari-cari. Sabar. Ini pilih salah satu, Pak. Ya, pilih dari 1, 2, 3, 4, 5 gerakan. Cuma videonya tunggu, saya mau putar dulu. Pasti ini nak kelihatan lagi. Nanti mau stop dulu share screen. Halo En, apa kabar? Aman. Apa di kafe kan itu? Bukan di kafe, di pantai. Ada perpisahan kepala sekolah jadi di pantai kita. Pantasan sunyi nih ke sekolah tadi. Udah tutup semua pintu kan? Iya, siap. Udah pulang cepat. Tunggu ya. Sebenarnya libur tuh orang. Iya toh, Ibu Tia. Iya, lentera libur kan. Oh, jendelanya. Sabar ya. Ini masih dia cari-cari DP. Muncul di layar kan dia. Aku Ah, Pak sudah. Sudah. kirim Sudah, link sudah. aja supaya Nah, Ikut aturan orang ada yang tertentu yang selama kuliah selama mengajar ada tuh kalau di mata kuliah ini dok suka gitu. nah, silakan pilih di antara Kan orang mana orang karena orang cuma nggak sampai 3 tahun S1. Akhirnya dok ibu pilih lagi kira itu cuma 2 bulan cuma S1. So pilih mana? Nanti sih ada lihat kok. Ada bilang. Oke. Mau klik? Ya, pilih di apa ini? Pilih salah satu toh yang orang mau baking, Pak. Salah satu yang mau dilakukan selama 1 menit. Oke, sudah. So, hafal baik-baik di pergerakan. Baking. Oke. Oh ya. Siap? Oke. Siap. Oke. Kamu stop share screen ini. Oke. Saya dengan siapa, Koti? Pasangan. Siap, Jessica. saya Pak.
Mana nih pasangan ini so keluar. Dari diri nih pasangan. Pak Gregorius dengan kita, Pak. Ya. Oh, Mordekai. Siap. Dengan Kak Pita. Kalau ini itu silakan isi. Silakan ya. Sebelumnya Kak Noli boleh dulu. Speakernya. Kak Noli. Halo Kak Noli. Halo. Suaranya dimatikan dulu. Ya. Dengan Kak Tia. Saya. Luis. Oh, jadi ikuti petunjuk ini. Jadi sudah pilih, jadi yang mau melakukan hitung denyut nadi. Mana sekarang? Mana nih Jessica? Oh. Nesi. Ya. Pak, kalau pakai jam yang hitung denyut nadi boleh pakai itu, Bapak. Oh. Iya ini kan. Mau begini, David. Sesuai Nah, Chris. Karena itu penting. Gue dulu. Saya mulai jam 1. Atau berbagi kelompok dulu sih? Sudah ada kelompok. Semua langsung jelasin. Tahu? Gimana? Jadi Sama baking semua ini. siapa yang mau lebih dulu? Mana? Hendra. Yang mau lebih dulu, silakan siapkan Gerakan kamera. nomor 1 Hendra. Hendra gerakan nomor 1. Kita gerakan nomor 2 aja. Pasangan. Kita gerakan nomor 2 ini. Kita gerakan nomor 4. Ya. Oh, ini berpasangan, Hendra, Bapak. Iya, berpasangan. Dia Mau hitung denyut nadi kan? Denyut nadi dong. Jadi denyut nadi awal selama 10 detik. Tunggu ya. Nah, jadi timer online, jadi kita pakai timer apa? Nanti kita komando dari sini. Mana Hendra Pekambar? Hendra. Mana ini? Yang mau silakan hitung dulu denyut nadi awal selama 10 detik. Yap. Sudah apa denyut nadi? Oh ya, yang melakukan gerakan tuh ini. Iya, yang mau melakukan gerakan. Oke, sudah siap. Mordekai, kita yang lebih dulu. Mordekai kita yang lebih dulu kan? Halo. Iya Pak Gregorius. Kita dengan siapa ini? Sudah. Oke, sudah. Hendra tolong dua. Sudah. Hendra. Oh,
Siap. Sudah. Ya. Oke. Siap. Hitung dulu denyut nadi. Sudah Pak, 80. Tunggu. Belum Hendra berapa denyut nadi Hendra? 80. belum timer. Tunggu dengan Belum. Oke. punya komando dari kita. Itu mulai Ada jam. siap. Bos. Sudah. Hadapan nadi semua. Jangan kaget kita bilang start belum. Sudah. Sudah. Siap. Ya, hitung. Detik. Stop. Oke. Ya. Tulis dia berapa? Berapa Hendra? 81. 81. Dalam 1 menit atau 30 detik itu? 10 menit. Ini yang 10 detik. 10 detik. Jadi ini Sekali 6. Cuma 10 detik. 10 detik. pas sebar-sebar bajalang. Cuma 10 detik. Ini denyutnya nadi awal toh belum bikin kegiatan. Iyo. 78. David. 10 detik. Jadi Mau ketik di mana ini? Sudah, kita sudah. Cuma lihat di jam. Berapa ya? Cuma 10 detik. Maksudnya ngarep 10 detik 8 Cuma 10 detik suruh di 80-70. denyut. hal tinggi itu. Oh, atau salah hitung? Kita cuma 12. Stroke kan? Salah itu. Siap, periksa. Kita Oh, 12. gini Pak. Ya, kalah dari DP detak jantung. Kali 6. Sorry. 12. Tunggu, mau hitung. 10 detik. Cuma 10 detik. 10 detik. Kita Tidak 12. apa detik kali 6. Kan sekali 6. Kali 6. Kali 6. Dia bilang 10 detik. mesti kali 6. Kalau satu Kalau mau 10 detik satu kali menit 6. baru mau kali 6. Jadi 10 Kalau dia detik. mau 1 menit baru kali 6. Ini kan cuma 10 detik. Cuma 10 detik. Iya, Ingat. 10 detik. Ingat. Jadi denyut nadi selama 10 detik dikali 6. Itu DP jumlah. Oh, berarti yang 1 menit punya, no, bro. Oh, kita 12. Berapa fresh? 12 Kita kali 12. Ner orang. 12. Kalau kita 13. 13, berarti 13. 2 ketika kan 12 72. Jadi baku-baku tipis. Sudah? 78 fresh. 5 tuh Jawa Iya, 78. Ya, Udah pakai HP Pak, dia boleh mau ketik. Oh, sudah terisi. Kita 12. Kita 72. Ya, semua bikin gerakan nih. Siap. Mana ini enggak dapat fresh? Iya. Iya, ngana dulu tasuna ada balia contoh tadi. Iya. Mars tinggal mati ini apa? Visi. Gerakan apa? Ya. 4 bintang dulu. Saya jangan digunakan. Siap. Video. Sama. 1 menit. Hendra. 1 menit sama-sama. Komando. Oh, Komando. 1 kali sama-sama ya. Aduh, setengah mati mau jumping jacks. Mas setengah mati mau mengamati banyak gambar aja bagaimana? Kalau dua Hilang ini bagaimana? Jam Kerja disuruh kita. nanti ya. Pak Nol. Ya, oke. Nah, Hendra, mana ada pergerakan? 1, 2, 3. Mesti ada 4. Ada 4. Tuh jaringan hilang. Lama 1 menit. Mulai. Sementara ini. Oh, sebentar. Mana Hendra ngasih gambar? Itu di coba cari. Semua 1 menit. Hilang ini fresh. Mana Hendra ngasih? Ada palihan ada kakak. Coba lihat di bawah. Terus dekat.
Nah, di kolom meja nah. Nak dapat lihat baik-baik. 12,5 badan ini. Katia masuk lagi ke kanan, Katia. Gangguan. Mereka dia akan bilang kembali kalau sudah. Oke. Sama-sama. Oke, kita sudah 1 menit. Ya, silakan hitung 1 menit. tadi. Contoh gerakan enggak? Sudah dapat lihat pengana 1 kali. Baru dapat lihat. Gini. Ada. Bagaimana gerakan? Tunggu. Jumping jack. Coba. Nadine. Ya, coba Indra. Ya, silakan hitung denyut nadi. Selama berapa detik, Pak? Belum lihat ya. Oke. Belum ada. 18. Ya. 19. 18. 19 kita. 18. Biar orang. Akan catat di 12 19 ya. Iya, 12 dan 19. 18 kita. Kalau 8. Jadi kalau Sudah? dia bagus banget. Mau gantian ini. Ya, silakan hitung. Kalau sudah gantian. Jadi yang mau melaksanakan hitung lagi 10 detik denyut nadi awal dikali 6. Oke. Wait. Ya. Sudah semua mulai atau? Alfi, siapa mau hitung Alfi? Siapa mau pantau? Tia. Oh, Tia. Ya. Kita 12, Pak Gregorius. 12 kita. Di sini spreadsheet. Dapat lihat ke ini atau nyan? Pak, yang tuh apa itu? Presentasi boleh saya close dulu supaya dapat lihat ke video lain. Oke. Ya, ini dapat lihat semua. Oke. Oh, tabrak ini. Kalau Mama Tiri, saya mati dulu. Saya mati lu kayak Mamat Diri. Udah. Tia. Nggak Ya. hitung waktu. Tapi waktu atau hitung sendiri? Ya. Hitung jo waktu sendiri karena tadi soba semuanya kita mau tuntun semua supaya sama tapi tadi soba Iya, jalan pakai sendiri. stopwatch sendiri, Jo. Iya, jaringan soalnya oke, sama siap. semua. Oke. Ya. Jadi semua Oke, mulai Ner. ini atau? Ner ora berapa Ya. ini? Awal. Alfi dengan siapa Tia? Iya, Alfi berapa Iya, denyut nadi Dintia. awal? Kita 72 Oh, awal. sudah, iya. Sudah. Mulai, Jo. David apa mau Wait. hitung? Udah pakai kemeja yang diduka tuh jadi Ya. David berpasangan dengan siapa? David? kemeja jeans. Oke, kita semua mulai nih. Ya, silakan. Ner 1 ora. menit tuh. Berapa ini? Hendra. Nadi awal. Ya, 12 kita Hendra. Oke, saya catat. Hendra. Oke.
14. 14 awal. Kali 6, kali 6, kali 6. Mulai. Oke. Ya. Pak Gregorius, mulai. Ya, Hendra. Nanti waktu Siap. Komunikasi. kan. Oke. Siap. Mulai. Siap. Coba zoom. Oke, mulai. Mana Pak Gregorius? Pak Gregorius, mau mulai ya? Aduh, tuh Mak Tiri itu Sambil dengar lagu. Kram. Itu leh. Oh, hai. Mak Tiri ini. Oke. Selesai. 30 detik lagi. Ner orang 30 detik lagi. 40 Itu sekarang. dia denyut nadi. Afi. Oke. Yo, 10 detik. Tambah. 20 detik lagi, 20 detik. 20 detik. Oke, habis. Habis waktu. Hitung. Ya, Tia. Ner Ya. orang. 17 kali 6. Aris. 17 kali 6. Berapa? 17 Ya. Denyut Nadi. Mordeka berapa? Ya, siap. 10 detik. Berapa tadi? Hasil Mana tuh digit nadi? berapa? Nanti tinggal ketik atau sama ketikin? Loh, keren. 10 kali 6. Ini sudah. 20 ya. Oke. Tunggu tajam lagi. Pak Gregorius 15 kita. Oh, 15 ya. 15 kali 6, Kang. 90. 90. Oke. Tinggal 16. Ner ora Kai. 84 dengan 120. Awal 84, Berapa tadi? Mordeka tadi akhir berapa? 90. 90. Berarti 72. yang awal 12 kan? yang awal 14 tadi yang awal atau 12? 12. 12 berarti 72. Oh iya 7. Baru akhir 20. Berarti 18. Kalau akhir 20. Oke. Isi sampai pada peningkatan. Punya selisih. Peningkatan 18. Mordeka. Jadi peningkatan isi sendiri atau Selisih antara awal dengan akhir. ya? Selisih antara awal dan akhir. Oke. Hendra itu, Hendra. Itu. 18 kan? Sudah kakak-kakak. Pertama nih.
Berapa tadi pertama Pak? Pertama 84, yang kedua 120. Jadi selisih 36. Jadi itu dia peningkatan. Peningkatan. Peningkatan itu. Apa tadi 120 kan? Iya. Selisih 36. Oke, kakak-kakak. Pak isi di mana ini? Nggak tahu buka apa kita. Di kolom chat. Yang Hendra pertama berapa Hendra? pertama 72. Kedua 114. Selisih. Sekarang coba isi belum? Pak, kita Pak Ner ora isi akan kita cuma di HP kok apa tak isi. 72 deng 114. 14. Oke, terima kasih. Ya mau langsung panggil Papa dan. Kak ora. Emang DP anak itu. Biasa katanya panggil Papa jam main bola. Kak Jessica Jadi lagi. 122 juga kan? Iya. 72 tambah 114. Jadi Kak Jessica belum isi DP Denyut Nadi akhir. Halo Kak Jessica. Masih rapat, suka lagi jadi nembol backing gerakan. Oh iya Kang. Oke ya, kita lanjut. Jadi dari Kak Gregorius di sini denyut nadi awal 72. Setelah melakukan aktivitas 108. Jadi ada peningkatan 36. Selanjutnya Kak Alfi dari awal 72 serta aktivitas ada 102, ada peningkatan 30. Kak Mordekai dari 72 dan akhir 390, ada 18 peningkatan. Kak Fresi 78, denyut nadi 100 awal akhir 108, ada peningkatan 30. Kak David dari 78 menjadi 108, 30 lagi. Tinggi. Kemudian Kak Tony dari 84 menjadi 120, ada peningkatan 36. Kemudian Kak Tia 84 ya akhir di akhir 108, ada peningkatan 24. Jadi semuanya ada peningkatan nadi. Baik kakak-kakak, kita gambar. sekarang kita mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Ya, sudah tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, bagaimana? Ketik. Oh ya. Maaf. Sorry. Later. Lagi. Jadi mari kita melakukan umpan balik. Sudah tadi. Ya. Ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Kalau benar semua.
Belum. Sudah sesuai dengan yang Nah, dicontoh. sudah sesuai. Ya. Oke. Nah, sekarang 2. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Apa efeknya? Oh, ada. Ada. Kontraksi Ada. Olahraga, Bram. kontraksi otot. Jantung berdetak lebih cepat. Ya, jantung Peningkatan berdetak detak lebih. jantung. Apa lagi? Oh, kita kram pala-pala. Ada apa gimana? Oke, kram kalak pala-pala. Ya, Suhu meningkat. suhu badan meningkat. Suhu badan meningkat. Ada lagi. Apa? Kak David. Oh, Kak David mungkin hilang jaringan ini. Kak Nedi bagaimana? Oh, Kak Nedi tadi udah melakukan. Ada. Ah, apa yang DP efek dari latihan tadi? Gerakan tadi? Ngos-ngosan. Berkeringat. Berkeringat. Ya. Jadi itu dampak daripada ataupun efek daripada kegiatan kita tadi. Apa yang mempengaruhi dengan Bapak sebelum dan setelah latihan? Ya apa? Silakan. Apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Itu tadi. Gerakan yang dilakukan. Peningkatan jumlah denyut nadi. Apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Apa DP? Gerakan. Aktivitas gerakan. Ya, aktivitas gerakan. Ya, itu yang mempengaruhi hingga adanya perubahan denyut nadi. Terima kasih sudah melakukan David, pakai suara. keras. David P. Ujang jago. Jadi, terima kasih sudah melakukan aktivitas role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, ini kakak-kakak di kolom chat saja, taruh di kolom chat. Ataukah kita langsung diskusi pada saat ini? Ya. Menurut kakak-kakak atau bapak ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Langsung saja kita diskusi pada saat ini. Nggak perlu di kolom chat karena mengingat waktu. Bagaimana kakak-kakak? Ya, Nah, silakan Kak Nuli. jadi dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, jadi itu merupakan satu gambaran bahwa ketika kita melakukan aktivitas itu sudah lebih mengarah kepada anak didik, karena anak didiklah yang melakukan gerakan, kemudian anak didiklah yang mengamati. Jadi ada yang mengamati, ada yang melakukan gerakan. Ya, Kemudian ada yang menyimpulkan. ya. Ya, tambahan Kak Gregory, silakan. Silakan Kak Gregorius.
Sama? Oh, tak kira gitu. Gregorius dulu, Grace dulu. Nanti sebentar Kak. Oh ya. Kai. Gambaran yang saya lihat dari dalam perbaikan pembelajaran tadi ini adalah bahwa setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang ditampilkan tadi, kemampuan dari kami peserta tadi kan hasilnya berbeda-beda. Itu menggambarkan bahwa peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, silakan Kak Mur. Oke, terima kasih. Menurut saya tadi sudah jelas sekali untuk pembelajaran diferensiasi konten, karena tadi ada pemilihan ada beberapa bentuk gerakan. Dari gerakan, ada berapa macam? Ada 5 ya? 5 gerakan. 5. Sudah menggambarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi konten. Karena siswa di seluruh ini merasakan gerakan yang bisa dia lakukan. Nah, kalau misalkan ada yang tidak bisa melakukan jumping jacks, pasti dia akan memilih cuma lari di tempat tadi. Nah, oke, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Ya, jadi pada dasarnya aktivitas yang kita sudah lakukan tadi merupakan satu model contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana anak-anak disuguhkan beberapa model gerakan dan mereka pilih sendiri. Kemudian mereka lakukan sendiri dan ada teman yang mengamati. Jadi inilah model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada dasarnya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Supaya karena di tujuan pembelajaran kita pada sini adalah mengukur denyut nadi dengan 5 gerakan. Ya. Ya, itu sudah tadi. Kalau tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas, itu sudah kita bicarakan tadi. Ada yang melakukan, guru hanya mengarahkan, peserta didik yang melakukan, memilih, dan sebagainya. Nah, di sini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCTL. Apa itu SCTL? SCL. Jadi apa itu kakak-kakak? Itu SCL. Ada yang di modul yang saya baca, apa itu SCL? Student Center apa ya? Student Center Learning. Center Learning. Student Center Learning. Kira-kira Student Center Learning. Jenis-jenis SCL itu. Mungkin ada 9 itu. Ya. Yang project based learning, yang itu. Ya. Problem based learning, cooperative Yang learning, small group contextual learning, discovery, kolaborasi, apa role play. Jadi case study. Jadi sini ini udah ada 9, bukan kira-kira, memang ada 9. Itu ada di sini Jadi di sini ada peran guru dan peran peserta didik dalam student center learning. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu guru berperan
sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, sudah tadi ada 5. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diuji. Selanjutnya, peran peserta didik. Aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Selanjutnya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran. Membuat rencana pembelajaran untuk pembelajaran yang akan diikutinya. Selanjutnya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya dalam SEL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, jenis-jenis pembelajaran student serta learning, apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Ya, seperti ada yang 9 itu. Apakah itu discovery learning atau contextual learning? Problem based learning. Jadi kakak-kakak sudah praktekkan itu yang mana? Ini ada small group discussion atau pembelajaran yang siswanya dibagi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Kemudian role play and simulation, yaitu guru atau siswa mensimulasikan sebuah aktivitas pembelajaran. Kemudian discovery learning, pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pemahamannya yang dibawakan oleh guru. Kemudian yang keempat, self-guided learning, yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan siswa untuk mengelola dirinya dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya di sini cooperative learning, yaitu pembelajaran yang berkelompok bersama dengan teman-teman, ada pembelajaran bersama. Selanjutnya contextual learning, pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan yang nyata, kontekstual. Kemudian ada sini problem based learning, yaitu pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedelapan adalah collaborative learning, pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, apakah itu masyarakat ataupun sekolah lain. Kemudian yang ke-9, project based learning, PJBL. Pembelajaran pada siswa karena ada masalah dan dijadikan sebagai proyek. Nah, dari ke-9 jenis pembelajaran SCL ini, kakak-kakak yang sudah pernah terapkan itu yang mana?
discovery learning, atau yang mana? Yang small group diskusi sudah pernah saya kira. Cuma istilahnya memang yang asing. Jadi diskusi dalam kelompok. Ya. Jadi kira-kira yang sudah pernah kakak-kakak lakukan di sini, yang SCL itu yang mana? Boleh ada yang memberikan pengalamannya? Kak Mor, yang mana yang sudah pernah dipraktekkan? Mungkin project based learning. Project basic learning, berarti ada masalah. Kemudian mereka kecacatan. Iya. Oh, kalau yang masalah yang problem based learning, kalau project based learning, dia memberikan satu project atau tugas sama dengan per kelompok, masing-masing kelompok ada tugas masing-masing. Kalau yang problem based learning itu yang masalah, yang problem. Jadi yang pernah dipraktekkan itu yang mana, Kamu? Iya, yang project. Yang project. Ya. Jadi memberikan tugas. Ya. Lanjut. Ini aktivitas karakteristik perkembangan peserta didik. Ini memahami karakteristik dan minat anak. Itu ada jasmani, ada sosial, emosional, nah, sekarang ini cocokkan karakteristik berikut maka bidang dan usia yang sesuai. Ya. Jadi orang mau cocokkan ini karakteristik atau aktivitas. Nah, coba kakak perhatikan: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Itu bidang apa dia? Apa jasmani? Jasmani. Nah, Hendra, lagunya. Jasmani kah, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. Jasmani. Usia berapa dia? Kalau dia merangkak berjalan 0 sampai 2 merangkak. 3 sampai 4. Berapa? 3 sampai 4. Merangkak, berjalan, berlari. Ini berjalan, berlari, merangkak. 3 sampai 4. Nah, 0 sampai 2. Apa 0 sampai 2 lagi boleh? 2 atau 3, 4 sampai 2. 3, 4. Kalau semua lempar dia hampir semua 3, 4. usia berlari. Jadi Oke, anak dari itu dong. berlari, menendang, menarik, melempar, berarti itu sampai di usia 12 sampai 18 tahun. Jadi 0 sampai 18 itu. Kalau merangkak dia masih ada di 3, 4. Merangkak ya. Merangkak 0 sampai 2. Merangkak. Merangkak 0 sampai 2. 0 sampai 2 merangkak. Oke, selanjutnya nanti sebentar mau dilihat di mana dia. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Apakah itu bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental? Emosional. Ya. Emosional. Sosial. Emosional. Sosial. Huh? Dia bisa perasaan emosional. Sosial. Oh, sosial. Oh? Ya. Sosial. Jadi ada sosial. Iya lagi bergaul ini. Oh. Selanjutnya, Sosial. ya, mulai mengalami emosi yang intens.
Nah, emosional. Kesedihan, dan seterusnya. Itu masuk dalam bidang Emosional. Emosional. Mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Mental. Dan mental. Ya. Mari kakak-kakak kita lihat bersama di mana posisinya semua ini. DP urutan jelas. Ya. Yang bidang sesuai. Inilah, kalau dia berjalan berlari belakang, dia masih usia di 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau dia sudah mulai mengembangkan rasa diri, memahami perasaan orang lain, dia bidang sosial. Dia sudah masuk kategori usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian mulai mengalami emosi yang intens, kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan, itu emosional. Dia pada usia 6 sampai 12. Dan anak-anak yang mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka, itu dalam bidang mental. Itu masih dalam kategori usia 6 sampai 12 tahun. Ya. Ini masih ada diskusi kakak-kakak, kita langsung jawab di apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik dan bagaimana cara mengakomodasi sebagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Ya, silakan yang mau berkomentar. Jadi apa perlunya orang mau mengetahui karakter daripada peserta didik dalam pembelajaran? Ayo kakak-kakak, mari berikan ya, Alfi, silakan. Oke, menurut saya pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik agar supaya guru mampu mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik ataupun minat bakat peserta didik. Ya, apalagi kalau ada siswa berkebutuhan khusus. Ya. Di sini guru perlu mengetahui dia punya karakter. Masih ada lagi? Kak Tia, Kak Jessica, Kak David, Kak Nedi. Silakan. Apa pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, silakan. Oh, Kak Alfi sudah tadi, Pak. Masih ada? Kak Tia? Mungkin ada pendapat mengapa kita perlu mengetahui karakteristik peserta didik, karakter daripada peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Ya, saya juga kasih contoh misalnya kalau kita mengajar senam, kemudian ada siswa yang obesitas, tentunya kita tidak boleh menyamakan strategi mengajar kita sama dengan anak-anak yang normal. Nah, DP badan sudah di atas 70-an. Kalau dalam senam itu jangan kita langsung misalnya roll. Jadi kita harus misalnya kasih tiur dulu. Bagaimana dia cara melakukan berguling. Nah, agar supaya dia tidak dipaksakan untuk melakukan roll dari depan atau belakang. Masih ada lagi pengalaman Chris senior ini? Pengalaman mengapa penting? Atau Kak Nedi, silakan Kak Nedi.
Ya, jadi kakak-kakak, jadi pada dasarnya memang perlu kita mengetahui karakteristik supaya dalam kita mengajar itu, anak-anak itu tidak merasa ada sesuatu yang dipaksakan. Jadi kita harus mengetahui dong punya karakter, dompe sifat, dompe kemauan itu bagaimana. Supaya dalam pembelajaran mereka tetap ikut. Joy, Jangan sampai enjoy. orang baru CAP bilang, aduh bapak kita nih mau ikut. Kita begini. Nah. Ya. Selanjutnya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik? Nah, ini sudah SCL mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sudah kita diskusi. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Adalah salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini ada diferensiasi konten, proses, diferensi produk. Nah, diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Sedangkan diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, dan penerapan serta pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, setelah kita membaca dan berdiskusi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? 2. Gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapat contohkan penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul. Nah, setelah sesi ini, kakak-kakak diminta untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Dan gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Akhirnya, terima kasih. Kakak-kakak perlu juga saya sampaikan di sini bahwa sebagaimana yang sudah saya sampaikan untuk melihat progres pembuatan tugas. Agar supaya, karena terpantau dari sistem, banyak yang belum mengerjakan tugas. Jadi, kelulusan itu ditentukan oleh kakak-kakak dalam mengerjakan tugas dan juga keaktifan dalam kegiatan Zoom serta dalam berpartisipasi dalam LMS. Jadi kakak-kakak yang sudah melaksanakan atau sudah mengisi semua tagihan-tagihan di LMS, boleh centang sendiri di link yang sudah saya bagikan. Jadi semua progres daripada peserta itu akan terlihat. Sampai di mana pekerjaan tugas dan jangan sampai terlambat karena itu akan mengurangi nilai dari kakak-kakak ketika mengunggah tugas. Jadi memang banyak tugas di dalam dan kakak-kakak sudah boleh melihat di link yang Pak Fasilitator sudah bagikan.
Jadi semua itu harus diisi dan diunggah untuk tugas. Untuk tugas refleksi itu memang masih banyak yang belum membuat. Jadi dimohon kakak-kakak untuk mengunggah secepatnya. Karena masih ada juga tugas yang disampaikan waktu pertemuan pertama. Yaitu kita akan membuat video dalam 30 menit. Jadi itu video itu tanpa editan. Dan juga mengunggah RPP atau modulnya. Jadi modul yang orang gunakan di video tersebut itu yang orang unggah. Ya, silakan Kak David. Ya, Kak, izin mau bertanya untuk video yang baru disampaikan, apakah memang cuma 30 menit atau ini kan jaringan Kak David. Ya, halo Kak David. Chat saja, chat di chat. Kalau tidak, ya Hendra. Ada itu jaringan. Kalau 30 menit Ya. berarti kalau di sekolah itu 1 jam pelajaran, 1 JP. Oh, kalau SD, Iya, kalau SD. Itu isi SD 35. isi modul itu SD mulai dari 35. awal sampai di akhir. Jadi dari pemanasan, inti, penutup. Jadi orang mau diatur, dia punya waktu. Jadi misalnya untuk pemanasan 10 menit, inti, pemanasan 5 menit, inti 20, penutup 5 atau cooling down 5 menit. Oh, jadi orang yang modifikasi sendiri Kang Pak DP modul sesuai Ya, DP waktu. DP modul dan DP waktu dimodifikasi. Oke, siap. Jadi selama 30 menit. Lebih tidak apa, tapi kalau kurang jangan. Oke, siap. Oke. Masih ada lagi yang bertanya? Ya, sama dengan Kak David pertanyaan itu. Oke, berarti boleh 2 JP. Ya. Kak David, apakah video cuma 30 menit atau boleh lebih? Boleh. Lebih. Boleh lebih, yang penting jangan kurang. Jangan kurang. Ya. Oke. Masih ada lagi? Kalau sudah ada, turun semua. Atau masih ada yang ya, Kak Hendra masih ada, silakan. Pak, misalnya kan kalau di modul biasanya orang taruh 5 menit pemanasan. Misalnya orang kelewat sedikit itu kan sesuai dari kan biasa orang atur siswa nak mungkin tuh 5 menit selesai langsung pindah di gerakan ini. Ya. Nah, mungkin maksudnya 5 menit fleksibel toh. Fleksibel ya. Okay. Yang penting itu jangan kurang, lebih boleh. Marjang panjang komang, yang sabantar mau upload lama. Estimasi waktu kok. Okay. Dengan jangan lupa DP modul upload. Scan jo, kirim. Selanjutnya kakak-kakak untuk tugas-tugas yang diunggah itu dalam bentuk PDF. Ada juga yang terlihat Canva. Kak Tias tuh yang Canva kan atau siapa? Atau Kak Jessica. Supaya dalam supaya dalam penilaian itu tidak terlalu panjang. Fasilitator juga menilai itu tidak terlalu ribet atau mau download. Jadi semua dalam bentuk PDF. Oke, kakak-kakak. Udah? Mari kita foto bersama. Aktifkan kamera ya.
Bagaya. Ayo, Kak Gregorius. Mau ini. Gaya Ya. bagaimana sekarang? Gaya. Yang penting jangan jare, no? Yang salah. Kak Nedi, silakan buka kamera Kak Nedi. Halo Kak Nedi. Nggak muncul. Kamera lain ini dapat lihat. Oke, satu. Banyak nggak muncul ini. 1, 2, 3. Tekan titik Satu, ulang. 1. Kalau di Kak Gregorius ini. Tangannya ini. Atas. Salam PJOK. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Pas jam 3. Jam sidik. Sidik. Pantai. Pantai dulu. Apa ya?